Halaman klasik merupakan warisan atau turas peradaban Islam yang ditransmisikan dan dikaji ulang secara intensif dan simultan oleh para cendekiawan muslim dari masa ke masa, sehingga menciptakan tautan mata rantai kebudayaan yang hidup, khususnya di dunia Islam. Keterkaitan mata rantai intelektualisme itu pada gilirannya membentuk kebudayaan teks sebagaimana terwujud setidak-tidaknya dalam 4 bidang ilmu, yaitu kalam, fikih, usul fikih, falsafah, dan tasawuf, yang dirancang dan disusun pada era klasik skolastik Islam sekitar abad ke-10 hingga abad ke-12. Dalam pandangan Muhammad Abed Al-Zabiri, keempat bidang ilmu keislaman klasik itu memiliki karakteristik paradigmatik masing-masing, yaitu bercorak tekstual bayani atau kalam, fikih, usul fikih, burhani atau falsafah, dan irfani atau tasawuf. Namun dari keempat disiplin ilmu itu, sejak berakhirnya era Ibnu Ruz hingga kini hanya 3 bidang ilmu yang dilestarikan di dunia Islam Sunni, mencakup kalam, fikih, usul fikih, dan tasawuf. Sedangkan ilmu falsafah dikucilkan dari kancah pengkajian ilmu-ilmu keislaman. Berbeda halnya dengan dunia Islam Sunni, dunia Islam Syiah tetap menghidupkan dan mengembangkan tradisi keilmuan rasional filosofis dengan variasi corak pemikirannya yang sangat khas dan beragam, sehingga mampu melahirkan beberapa filsuf terkemuka di hampir setiap abad. Jadi sekalipun telah berupaya meredupkan lampu filsafat di dunia Islam Sunni, namun tidak sampai 1 abad setelah serangan Al-Ghazali itu, tradisi dan falsafah Ibnu Sina telah dihidupkan kembali dan dikembangkan dengan modifikasi. Di satu sisi, kekayaan khazanah intelektualisme Islam klasik itu membuktikan betapa peradaban Islam memiliki vitalitas, kreativitas, dan kemampuan adaptabilitas secara inklusif terhadap berbagai budaya dari segala penjuru dunia. Di sisi lain, khazanah keilmuan itu sekaligus menjadi warisan atau turas yang sangat berharga dan penting kedudukannya bagi pembangunan peradaban umat manusia, zaman kekinian dan yang akan datang. Namun, seiring dengan masifnya penyebaran ilmu kalam, fikih atau ushul fikih, dan tasyawuf di dunia Islam Sunni, khususnya secara sadar atau tidak, tersebar pula lah pola pikir bercorak tekstual baliyah dan irfani di kalangan mayoritas umat, pada gilirannya memengaruhi dan mendominasi cara pandang mereka dalam memahami berbagai dasar bagi gagasan-gagasan ilmiah. Model-model fundamental atau kerangka pemahaman yang digunakan untuk mengatur suatu observasi dan penalaran. Seperangkat asumsi metafisis, ontologis, epistemologis, teoritis, hukum-hukum, teknik-teknik aplikasi, dan sistem nilai yang dianut oleh suatu komunitas ilmiah sebagai kerangka konseptual untuk memahami dan memaknai fenomena-fenomena eksperimen maupun realitas sosial dalam kerangka pemahaman atau frame of reference atau yang sama, sehingga mereka dapat melangsungkan komunikasi antara satu dengan lainnya. Secara ontologis, ilmu kalam memfokuskan kajiannya pada aspek ketuhanan atau teologis dan berbagai dimensi yang berhubungan dengannya. Misalnya, zat Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, makhluk-makhluk gaib, iman, takdir, perbuatan manusia, dosa, pahala, unsur-unsur eskatologis dan kepemimpinan. Ilmu falsafah memutuskan perhatiannya pada persoalan-persoalan metafisik atau hal-hal yang berisi perenungan tentang segala wujud secara radikal, kritis, rasional, komprehensif, dan universal.
Ilmu fikih memberikan perhatian utama terhadap sistem dan tata cara kepribadian secara formal kepada Tuhan seperti sholat, zakat, puasa, haji dan juga mencakup hukum Islam baik secara perdata maupun pidana. Hubungan antara sesama manusia seperti jual beli, wakaf, perkawinan, hubungan sosial politik dan sebagainya. Oleh karena itu, ilmu fikih lebih berorientasi eksoterik mengenai hal-hal keagamaan yang bersifat lahiriah guna membangun tindakan praktis. Penggunaan metode analogi sering menjadi primadona dalam proses penentuan keputusan hukum. Dalam konteks ini, para ahli fikih berupaya menganalogisasi hal-hal yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ditetapkan status hukumnya oleh teks atau nashas. Sangat besar peranannya membangkukan cara berpikir secara analogi ini, terutama menyangkut hubungan antara bentuk formalizia dengan makna dan antara bahasa dengan teks Al-Quran. Imam Al-Syafi'i sering diposisikan sebagai perumusan nalar Islam atau nalar Arab. Di tangan Imam Al-Syafi'i lah hukum-hukum bahasa Arab dijadikan acuan untuk menafsirkan teks-teks suci dengan menggunakan metode kias. Atas dasar itu, satu-satunya metode penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang suatu kasus baru adalah metode analogi, di mana asas dijadikan sebagai sumber rujukan atau asal. Metode analogi seperti ini lazim disebut dengan istilah qiyas al-illah, yaitu suatu metode yang menganalisasi suatu entitas yang lain yang belum ada hukumnya dengan suatu entitas yang tercantum di dalam teks atas dasar kesamaan sifat yang dimilikinya. Khazanah intelektual Islam klasik sebagaimana yang ditransmisikan atau diwariskan secara turun-temurun itu disesuaikan merupakan teori-teori keilmuan yang dirumuskan dan disistematisasikan oleh manusia, termasuk di dalam itu Nabi, sahabat, fuqaha, suliyah, usuliyun, filsuf. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mengitari kehidupan mereka seperti keadaan psikis, intelektual, tempat, waktu, kepentingan, dan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya turut membawa warna bagi rumusan-rumusan keilmuan yang mereka hasilkan. Konsekuensinya, tidak ada jaminan imunitas ilmu keislaman dari unsur campur tangan kepentingan manusia di dalamnya. Namun, masyarakat muslim pada umumnya tidak jarang menerima secara dogmatik tanpa kritik sama sekali. Bahkan di antara komunitas muslim ada yang memosisikannya sebagai ideologi keagamaan. Bahkan khazanah keislaman yang diwariskan oleh para ulama itu memiliki kesempurnaan dan tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat diganggu gugat layaknya sebagai doktrin, dogma atau akidah. Keragaman pola kolaborasi sistem dan pola pikir dalam tradisi keilmuan Islam klasik pada gilirannya terdampak terhadap terbentuknya institusi keagamaan yang paling bergagasan atau terhadap hadapan antara satu dengan yang lain. Kepada pola pikir keagamaan yang bersifat absolut, yaitu klaim kebenaran terhadap pemikirannya sendiri secara mutlak. Melalui pemikiran ini selalu mengambil jarak sejauh mungkin dari campur dengan intervensi orang lain. Pola pikir model ini sangat kaku dan tidak mengenal kompromi. Model pemikiran ini mudah terjebak dalam pensakralan pemikiran keagamaan. Dan pola pikir model ini merupakan dimensi ruang dan waktu kesejahteraan dari pemikiran keagamaan.